bukan pemimpin yang menunjuk-nunjuk. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Tapi dia adalah pemimpin yang menunjukkan. Bukan tunjuk. Kalian pergi ke sana. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan, ini loh caranya. Surabaya dan juga gereja-gereja regional kita, di luar ada booth-nya AOG Hub untuk menghubungkan anak-anak Anda, anak-anak remaja, pemuda yang sekolah luar negeri, luar kota, luar pulau dengan AOG di kota-kota itu. Supaya anak-anak kita itu selalu punya komunitas muda-mudi yang sehat. Nanti tolong dikunjungi dan daftarkan nama anak-anak Anda atau Anda sendiri yang adalah anak-anak muda yang mau sekolah ke luar kota segalanya. Selalu ada GMS, selalu ada teens dan youth-nya GMS di setiap kota itu. Jangan sampai tersesat, hilang, ada missing episode atau episode yang hilang dalam kehidupanmu ya. Dan suatu hari Tuhan Yesus pernah bertanya kepada saya, "What kind of a church do you wanna build me?" Gereja seperti apa yang hendak kau bangun atau dirikan untuk aku? Saya perlu waktu. Saya berdoa sungguh-sungguh. Karena kita mau mendirikan 1000 gereja seperti itu. Kita nggak boleh salah DNA. Dan karena waktu saya mulai gumulkan dan doa sungguh-sungguh, jawaban apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan? Muncul hal-hal ini. Tuhan, hamba-Mu rindu mendirikan gereja untukmu bersama-sama denganmu. Gereja yang pendetanya, pemimpin-pemimpinnya, jemaatnya bukan hanya takut akan Tuhan, tapi berhati hamba juga. Yang tidak membanggakan jasanya atau menuntut hak-hak pribadinya di hadapan Tuhan. Yang mengutamakan Tuhan Yesus selalu. Dan juga gereja yang jemaatnya semua cinta jiwa-jiwa, terbeban untuk yang terhilang. Lalu yang tidak kalah pentingnya yaitu gereja yang peduli orang-orang miskin, orang-orang lemah, mereka yang sengsara. Izinkan saya di kebaktian hari ini untuk memberikan laporan singkat jejak peduli 2024 ya, GMS Peduli. Nah, sebagai berikut kita melihat slide kedua, saya mulai akan jabarkan apa saja yang telah kita lakukan. Food bank itu berarti kita sudah memberikan sembako, paket-paket makanan sejumlah itu kepada orang-orang yang tepat membutuhkannya, yang sungguh-sungguh menggunakannya, bukan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak perlu subsidi yang demikian. Lalu setelah itu ada juga peduli kesehatan. Itulah orang-orang yang mendapatkan pengobatan gratis 7.495 orang sepanjang tahun lalu. Lalu kita juga sekolahkan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, 346 beasiswa yang kita berikan. Lalu ada peduli hamba-hamba Tuhan, ini bukan hamba-hamba Tuhan di GMS, tapi gereja-gereja yang sangat-sangat memerlukan. Pendeta-pendetanya kita benar-benar take care, kita berkati mereka, kasih mereka Alkitab, kasih mereka kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Jadi istilahnya orang-orang berkata, ayo kita harus bantu gereja-gereja kecil. Kita lakukan itu lewat GMS Peduli. Kita tidak menjadi besar supaya kita yang jadi besar. Kita jadi besar supaya bisa membantu semua orang-orang yang memerlukan. Peduli kesehatan sudah tadi. Nah ini peduli bencana segini kita juga membantu orang-orang yang sedang mengalami bencana alam dan sebagainya. Lalu Kail untuk mandiri itu adalah rekan-rekan bisnis jemaat anggota CG yang merupakan pengusaha dan orang-orang yang punya skill-skill khusus mengajari orang-orang untuk punya keahlian sehingga mereka pun dapat punya pekerjaan. Ya, bukan hanya kita mengarahkan ke lowongan yang tepat, tetapi kita ajari mereka skill-skill seperti potong rambut dan oleh GMS Peduli itu berbagai macam aktivitas
pasukan di Surabaya seperti pasukan kuning, yang membersihkan sampah-sampah di kota, dan semua kita menjamah setiap linear masyarakat di kota, dan itulah orang-orang yang telah mendapatkan bala bantuan. Lalu kita juga ada rumah keluarga. Rumah keluarga ini seperti kalau di biasanya yang kita kenal kata panti asuhan, tetapi adalah tempat orang anak-anak yang kita adopsi ada 11 tahun lalu. Tentunya tahun ini sudah bertambah. Lalu warung peduli, di sini orang-orang yang langsung di tempat makan, bukan dalam bentuk paket-paket bala bantuan, tetapi yang langsung kita kasih makan di tempat. 8.998. Terpujilah nama Tuhan ya. Kita mau melakukan lebih di tahun ini. Ini adalah laporan singkat apa aja yang GMS telah lakukan. Kita yakin bahwa kita semua bisa memberi, everyone can give. Dan hari ini saya angkat satu tema besar, yaitu Yesus peduli, GMS peduli. Saya percaya itu ada di hati Tuhan. What kind of a church would you like to build for me? Saya rasa kita berada di gereja di mana Tuhan memberi kita detak jantungnya. Kita mau membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya kita semua juga punya pergumulan, tetapi kita tidak perlu untuk mengasihani diri kita sendiri, karena saya tahu orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang melakukan sesuatu terhadap orang-orang mereka yang membutuhkan, orang-orang itu adalah partner-partner dan mitra-mitranya Tuhan. Saya ingin kita semuanya melayani lebih sungguh-sungguh di gereja ini. Selanjutnya yang akan membagikan isi hati Tuhan adalah PDP Jeremy Mantova. Saya minta, mari kita sambut. God bless you. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Semoga semua udah makan pagi, semoga semuanya siap mendengarkan firman. Saya juga gak lupa menyapa semua yang streaming hari ini, di streaming di mana-mana. Meskipun jarak kami berbeda, tapi Allah kita sama. Kita dalam hadirat Tuhan yang sama, kita dalam gereja yang sama. Tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan, sebab saya sudah tidak sabar lagi membagikan isi hati Tuhan bagi GMS. Sepanjang hari ini, saya dan Pastor Philip kami membagikan Yesus peduli, GMS peduli. 5 kali ibadah, mohon doanya 5 kali ibadah supaya setiap ibadahnya semakin semangat, bukan semakin lelah. Masing-masing ibadah ini udah dipilih dengan sangat, kami berdoa dan dengan sangat hati-hati. Satu persatu ini menjelaskan sebuah isi hati dari Tuhan Yesus. Sebab kasih Tuhan itu begitu besarnya, 5 cerita ini sebenarnya tidak cukup untuk menampungnya. Tapi 5 cerita ini menunjukkan beberapa segi point of view dari kasihnya Tuhan Yesus. Yang pertama ini, ibadah pertama kita akan membahas tentang Yesus membasuh kaki 12 muridnya. Sebuah cerita yang klise yang sering kali kita dengar. Tapi hari ini saya ingin kita melihat dari point of view Tuhan Yesus. Apa saja yang terjadi dalam pikiran Tuhan Yesus saat ia membasuh kaki murid-muridnya. Apa saja yang terjadi, karena waktu ini dalam konteks ini berapa jam setelah itu, bahkan bukan hari, berapa jam setelah itu, Tuhan Yesus akan dikhianati. Dia akan diserahkan dan dia akan disalibkan. Dalam beberapa jam itu, Tuhan Yesus tidak memilih untuk mau healing dulu. Dia memilih untuk melayani. Jika Tuhan Yesus saja melayani, ini prinsip saya ya, jika Tuhan Yesus saja melayani, apalagi kita manusia, kita juga harus melayani. Melayani itu bukan hanya di gereja. Melayani adalah sebuah gaya kehidupan, gaya hidup. Ada teman saya, rajin sekali nge-gym. Dia bilang gini, orang luar, dia bilang, gym is not a program, gym is a lifestyle. Hari ini saya mau bilang yang sama juga. Melayani bukanlah program. GMS peduli bukan hanya program. GMS peduli adalah setiap jemaat yang peduli. Itulah gaya hidup. That is the kind of church we want to build for Jesus. Kita baca di Yohanes 13 ayat 1 sampai 2. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya,
Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Mereka sedang kumpul nih, berapa jam sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan disalib. Disalibkan itu adalah hukuman yang paling menyakitkan. Hukuman mati yang matinya itu pelan-pelan. Tuhan Yesus dalam pressure, dalam tekanan, tapi dia memilih untuk melayani. Kenapa kok bisa Tuhan Yesus memilih untuk melayani? Saya pertamanya nggak ngerti. Kok contoh saya jadi Tuhan Yesus, akhir-akhir hidup saya berapa jam saya nggak mau membasuh kaki. Saya mau pergi lari makan bakso. Tapi Tuhan Yesus bukan itu yang dilakukan. Ayat 1, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Di momen itu Tuhan Yesus tahu bahwa berapa jam lagi aku akan diserahkan. Tapi pikirannya bukan pada sakitnya kayu salib. Tapi Tuhan Yesus memikirkan ini mungkin ya. Tak ada tertulis sih, tapi mengenal hati Yesus, inilah yang dipikirkannya. Aduh, dia lihat Petrus, dia lihat Yohanes, aduh, berapa jam lagi aku harus pisah sementara sama mereka. Berapa jam lagi waktuku sama mereka ini 3 tahun ini. Berapa jam lagi berapa hari lagi saya akan harus tinggal pergi ke Bapa. Aku pasti kangen kamu Petrus. Aduh, Yohanes, aku kangen. Petrus, terus. Aduh, terus kamu itu ya, banyak buat masalah. Tapi aku pasti kangen. Saat dimana Tuhan Yesus sadar bahwa waktunya semakin sedikit di bumi ini, saat itu juga hatinya tergerak untuk melayani. Saat kita mau melayani itu dimulai dari mana? Dari orang-orang terdekat dulu. 12 murid ini adalah orang-orang terdekatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bahkan pelayanan pertamanya, mujizat pertamanya Tuhan Yesus bukanlah membangkitkan orang dari mati. Bukanlah apalagi menyembuhkan seorang buta. Mujizat pertamanya adalah mengubah air menjadi anggur. Kenapa? Karena itulah keinginan ibunya. Nanti saya akan bahas ini, saya dan Pastor Philip, kami akan bahas ini di ibadah-ibadah berikutnya. Tapi Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan menyenangkan hati ibunya. Orang-orang terdekatnya dulu. Saatnya sudah tiba. Sebentar lagi dia akan disalibkan. Dia sadar waktuku ini semakin lama semakin sedikit. Seringkali kebalik orang bilang, waktuku masih lama. Aku melayani nanti aja. Mungkin anak-anak muda seperti saya. Gampang, nanti aku masih umur 20. Waktuku masih panjang. Aku bisa hidup dalam dosa. Foya-foya, mati masuk surga. Tapi pikirannya Tuhan Yesus bukan seperti itu. Sebentar lagi, aku hanya punya beberapa jam dengan mereka. Aku mau melayani mereka. Bukan hanya itu, setelah Tuhan Yesus sadar itu, bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi mereka, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Dalam bahasa Inggrisnya saya sangat suka. Begini, saya tulis di Alkitab saya bahasa Inggrisnya. He loved them during his ministry on earth. But now, he loved them to the very end. Mungkin dahulu, pasti dia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Waktu di bumi, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tapi saat ia sadar bahwa waktunya semakin sedikit, kasihnya bukan berubah, bertambah. Aku bukan sayang kamu sekarang. Aku sayang kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita melayani itu harus dengan kasih senantiasa. Ada 2 hal yang senantiasa sebenarnya. Kasih dan ambisi. Orang yang sekali berambisi, ambisinya akan terus menerus. Aku berambisi. Mau dapat sekian harta. Setelah itu selesai, bertambah lagi. Tapi yang juga tak ada hentinya selain daripada ambisi adalah kasih. Sebab kasih menggerakkan hati seseorang untuk melayani. Tapi ambisi menggerakkan seseorang untuk dilayani. Apa ada di sini? Sementara itu, sebelum hari Paskah mulai, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya keluarkan handphonenya dan Instagram Live.
hai semuanya, sebentar lagi saya akan membasuh kaki murid-murid. No, Tuhan Yesus lakukan ini secara private. Cerita ini hanya ada di kitab Yohanes. Hanya ada, kenapa? Karena Yohanes ada di sana. Waktu itu sih Matius juga ada di sana. Tapi mungkin kenapa kok Yohanes yang tuliskan ini? I don't know. Tapi orang-orang baru tahu cerita ini itu setelah Yohanes menulisnya. Tuhan Yesus tidak berambisi. Poin saya yang pertama, melayani dengan kasih senantiasa. Saat kita tuh sadar bahwa di rumah itu, anak tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam rumah. Saat kita sadar suatu hari orang tua juga akan menua. Saat kita tuh sadar bahwa teman-teman kantor kita contohnya bukan untuk selama-lamanya berada di samping kita. Di momen kita menyadari itu dan kita digerakkan oleh kasih, di situ namanya kasih senantiasa. Saat kita sadar dan kita mengasihi, dijadikan satu. Jadinya apa? Kasih senantiasa. Bukan pen dan apple, kasih, kesadaran, jadi satu. Kasih senantiasa. Itulah hati Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Akhir-akhir ini saya baca Alkitab, dan saya sadar satu hal. Tuhan Yesus itu gak pernah marah loh dipanggil nama. Berapa kali, Yesus, 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 saya pikir ya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, gak maulah dipanggil nama. Panggil saya Tuhan Yesus. Tapi itu menunjukkan bahwa hati Tuhan Yesus itu bukan tujuan utamanya, bukan untuk dilayani, bukan untuk dihargai, tapi untuk melayani. Mindsetnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Bahkan di Alkitab, waktu saya sekolah teologi, guru saya, dosen saya, kasih satu fakta yang saya simpan sampai hari ini. Guru saya bilang begini, in the Bible, di Alkitab, ada satu kata yang Tuhan Yesus dan rasul-rasul yang mereka pakai untuk menggambarkan leadership. Kata itu dalam bahasa Yunaninya adalah hipotasso. Hipo seperti hipo hewan itu, tasso, T-A-S-O. Hipotasso. Hipotasso itu artinya apa? Coming under to lift you up. Turun ke bawah untuk mengangkat orang lain. Itulah modelnya Tuhan Yesus. Semakin tinggi posisinya, semakin rendah ia melayani. Saya tulis di Alkitabnya, yang termulia, yaitu Tuhan Yesus, melakukan perkara yang terhina. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu, bangunlah Yesus, dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki. Membasuh kaki. Murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Membasuh kaki adalah tindakan yang paling hina pada zaman Tuhan Yesus. Dalam kehambaan juga, zaman Ibrani ini kan, zaman Tuhan Yesus, orang masih punya hamba. Hak asasi manusia masih belum sekuat sekarang. Hamba itu pun ada kastanya loh. Dan kasta terendah dari hamba yang dianggap manusia terendah. Jadi bisa dibilang yang terendah dari yang terendah adalah hamba yang membasuh kaki. Setiap orang di rumahnya pasti ada hamba yang membasuh kaki. Kenapa? Zaman dulu belum ada sepatu. Adanya sandal. Sandalnya pun kalau mereka jalan kena lumpur, kena debu dan lain-lainnya, kaki itu pasti paling kotor. Dan itu tugasnya hamba yang paling hina. Bayangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan dilahirkan, mesti Tuhan Yesus bukan diciptakan. Dilahirkan masuk ke bumi sih, tapi dia bukan diciptakan, dia yang menciptakan. Bayangkan, di sorga, begitu banyak malaikatnya yang melayaninya. Di sorga begitu enaknya hidupnya. Ia rela untuk meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu, yaitu kita semuanya. Turun ke bumi, malah gak dihargai, diludahi.
disalibkan. Di atas sorga, ia memakai mahkota, di bawah dikenakan mahkota duri. Tuhan Yesus turun ke bumi dan melakukan hal yang paling hina. Hal yang dianggap paling hina. Paling hina tapi bukan berarti dosa ya. Paling hina yang bukan dosa maksud saya. Dia melakukannya. Kenapa? Karena ia tahu. Dan ia ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ia tuh melayani. Bukan karena dia harus. Karena dia ingin melayani. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahasa Inggrisnya, the Father put everything under His power. Bapa menaruh segala kuasa di bawah kakinya, di bawah kuasanya. Tapi apa yang ia lakukan? Ia tahu bahwa Bapa itu telah memberikan segalanya kepadanya. Tapi apa yang ia lakukan? Ayat keempat. Lalu bangunlah Yesus. Ini kuncinya. Lalu bangunlah Yesus. Dan setelah itu, dan menanggalkan jubahnya. Seringkali orang tidak mau melayani itu kenapa? Karena ia tidak mau bangun dari kebiasaan lamanya. Dan ia tidak mau menanggalkan jubahnya. Maksudnya apa? Bangun dari kebiasaan lamanya. Ayo yuk melayani. Nanti kalau aku melayani, aku sudah tidak bisa lagi minum-minum. Contohnya, nanti aku melayani, hari mingguku nanti, kebuang nanti eman untuk melayani. Untuk apa sih juga nggak dibayar? Melayani, untuk apa lebih mending saya kerja? Bukan berarti kerja itu sebuah dosa, bukan. Tapi, Tuhan Yesus itu mau kita untuk menyisihkan waktu. Sama Tuhan Yesus itu menyisihkan waktu, bukan menyisahkan waktu. Menyisihkan. Oke Tuhan Yesus, aku akan terus bekerja sebab perintah-Mu adalah bekerja. Tak lama lalu saat teduh kan ada bekerja itu mulia, bekerja itu kudus. Adalah perintah Tuhan. Oke Tuhan, aku akan bekerja, tapi seperti teladan-Mu, hari ke-7 aku akan beristirahat dan beribadah. Menyisihkan waktu. Bukan menyisahkan waktu. Tuhan gampang lah, nanti aku sisa-sisa waktu. Nanti aja kalau aku free aku melayani. Tuhan Yesus itu bukan menyisahkan waktu loh. Dia menyisihkan waktu. Bukan menyisihkan waktu, menyisihkan hidupnya. Untuk kita. Tuhan itu hanya minta beberapa jam. Untuk kita melayani. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tapi ia bangun. Dan ia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya itu apa? Di Alkitab, jubah itu seringkali konotasinya dengan kuasa, otoritas, kesuksesan. Dia menanggalkan itu semua. Dia tahu bahwa Bapa telah memberikan kepadaku kuasa. Tapi dia menanggalkannya. Dia bilang, untuk sementara waktu, aku menjadi hamba. Aku bukan menjadi guru mereka. Tapi aku menjadi hamba mereka. Poin saya kedua, melayani dari posisi yang paling hina. Maksudnya posisi yang paling hina itu apa? Seringkali mungkin melayani orang yang di bawah kepemimpinan kita. Tuhan Yesus bukannya, ini adalah anak-anak rohaninya loh. Tapi Tuhan Yesus melayani. Melayani orang-orang yang sepatutnya melayani dia. Karena Tuhan Yesus itu berterima kasih pastinya. Bukan karena dia harus berterima kasih, tapi karena kasihnya itu saking besarnya. Sampai ia itu ingin bagi-bagikan kepada semua. Thank you ya. Saya bisa bayangkan, thank you ya Petrus. Thank you Petrus, kamu itu sudah setia ikut aku. Thank you Yohanes, kamu tinggalkan perahumu untuk ikut aku. Thank you. Dan karena ia mengasihi, ia mengambil posisi yang paling hina. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Kenapa kok baru berapa putaran akhirnya sampai ke Petrus kok baru ada yang bersuara? Saat saya merenungkan lagi, kenapa kok berdiam gitu suasananya? Tak bersuara. Mungkin dah murid-murid Tuhan Yesus itu saking kagetnya, saking syaknya, dan saking terharunya, sampai tidak bisa berkata-kata. Bayangkan aja mereka semuanya, mungkin mereka pada bilang, kok Yesus? Contohnya mereka panggilnya kok Yesus, tahu apa nggak tahu, Pastor Yesus. Bilang aja kok Yesus ya. Kok Yesus lo, lihat kok Yesus lo. Ngapain dia tanggalkan jubahnya? Terus. Petrus. Tadi
ada ngomong nggak? Tuhan Yesus ada ngomong ke kamu nggak? Nggak ada. Mungkin kamu tahu ya, Yakobus. Mungkin kamu tahu. Oh, bukan. Mungkin kamu tahu. Mereka semua kaget. Hingga mereka melihat murid pertama dibasuh kakinya. Pasti ada satu yang mulai menangis. Dari hatinya, selama ini aku melayani, tapi hari ini aku dilayani. Mungkin Petrus kaget. Petrus itu lebih yang reaksionalnya, lebih marah dulu, pikir nanti. Buktinya, memang benar itu reaksinya Petrus. Murid-murid lain, ada yang nangis. Oh, reaksinya berbeda-beda. Tapi mereka semua speechless. Gak bisa berkata-kata. Saat kita melayani dari posisi yang paling hina, itu akan bukan hanya membuka pikiran, tapi membuka hati. Akan menjamah hati. Mereka akan kaget. Bahkan Tuhan Yesus pernah bilang begini kan, maka dunia akan tahu bahwa kalian murid-muridku lewat kasihmu. Dari kasihmu, bukan dari kuasamu. Yang saya pelajari dari pelayanan Tuhan Yesus adalah kasih. Kuasa sih pasti, Tuhan Yesus ini apa kurang kuasanya. Murid-muridnya juga bayang-bayangnya menyembuhkan Petrus. Apalagi satu persatu. Belum muncul Paulus nantinya juga sapu tangannya menyembuhkan. Kuasa sih iya, tapi juga kasih. Sebab Allah bukan hanya maha kuasa, ia maha kasih. Lebih tepatnya, ia adalah kasih. Sampai dia ke Petrus, jawab Yesus kepadanya, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau, benar kan? Petrus kan reaksional. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, terus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku aja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih sih, hanya tidak semuanya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tuhan Yesus berkata, apa yang ku berbuat hari ini, engkau tidak akan tahu hari ini. Tapi engkau akan mengertinya suatu hari. Saat Tuhan melayani, ia bukan melihat Petrus, murid-muridnya, sebagai murid-murid yang berapa jam lagi akan lari dari dia. Tapi ia melihat ke jangka panjangnya. Aku lakukan ini demi masa depanmu. Saya bisa bayangkan, waktu saya renungkan ini, saya menaruh diri saya dalam posisi Petrus. Dalam posisi Tuhan Yesus. Saya nggak layak sih bilang begini. Tapi saya berimajinasi. Saya bisa bayangkan, Tuhan Yesus itu membasuh kakinya Petrus kan. Dia lihat kaki itu, apa coba pikirannya coba. Kan Tuhan Yesus itu maha tahu kan. Mungkin nggak ya Tuhan Yesus pikir begini, aduh aku tahu sebentar lagi kaki ini akan lari dari aku. Aku tahu sebentar lagi kaki ini akan mengkhianati aku. Bukan mengkhianati sih, menyangkal aku. Tapi Tuhan Yesus lihatnya bukan kaki itu sebagai kaki yang akan lari. Tapi Tuhan Yesus lihatnya sebagai ini. Aku tahu kaki ini suatu hari akan disalibkan bagi aku. Petrus matinya menurut sejarah disalibkan kebalik. Sambil dia menyeka kakinya. Pikiran Tuhan Yesus itu terus suatu hari waktu kamu di kayu salib. Ingat bahwa kakimu ini pernah aku basuh. Terus I love you Petrus. Kamu gak ngerti hari ini. Tapi suatu hari kamu akan mengerti. Remember ya Petrus ya. Koko Yesus sayang sama kamu. Dia pindah ke Yohanes. Aduh, sebentar lagi kaki ini juga akan lari. Aduh, Yohanes. Bukan koyo ya ini, bukan.
Yohanes murid Yesus. Dua-duanya sih murid Yesus sih, tapi yang satu yang di Alkitab. Aduh, kamu akan lari sebentar lagi. Tapi, aku sayang loh. Aku gak sabar nanti ya suatu hari waktu kamu di Pulau Patmos. Kalau kamu sendirian nanti waktu di Pulau Patmos disingkirkan bukan? Kamu ingat ya, aku selalu bersama denganmu Yohanes. Kamu gak pernah sendiri. Lalu pergilah ia ke Yudas. Untung saya bukan Tuhan Yesus. Kok saya jadi Tuhan Yesus lewat Yudas? Saya gak akan mau. Tapi Tuhan Yesus membasuh kaki berapa muridnya? Ke 12, termasuk Yudas Iskariot. Waktu itu posisinya Yudas belum digantikan. Saatnya tiba di Yudas. Ia menyeka kakinya juga. Aku tahu, gara-gara kaki ini, gara-gara orang ini, aku akan disalibkan. Yudas, sebentar lagi kita gak akan bertemu. Yudas, kamu akan menyangkal aku. Tapi Yudas, even if kamu gak kasihi aku balik, aku sayang sama kamu. Aku tuh mati untuk kamu, Yudas. Aduh, Yud, kamu kok gak ngerti sih? Kamu kok gak ngerti sih kakiku, kasihku? Kamu kok gak ngerti sih kasihku? Tahu gak aku mati itu juga untuk kamu. Yud, thank you ya sudah melayani aku. Aku mengampuni kamu. Tapi Yudas tetap keras hatinya. Tuhan Yesus melakukan ini bukan untuk masa sekarang, tapi untuk masa depan. Buktinya untuk Yudas juga, ia berkata di ayat 18-20, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang memakan rotiku lalu telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini Yudas Iskariot. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Tetap ada Yudas Iskariot di sana. Tuhan Yesus tidak mengusirnya. Dari awal itu loh, Tuhan Yesus itu sudah tahu Yudas Iskariot bakal menyangkalnya. Lah kok jahat? Kok malah direkrut sama Tuhan Yesus? Bukan. Ibaratnya begini. Contohnya, maafkan kalau sedikit vulgar. Seorang anak, contoh, maafkan ya, bukan anak Anda. Saya doakan ini bukan anak Anda. Seorang anak, kepalanya sudah putus dari lehernya. Contohnya, gak ada harapannya lagi untuk hidup. Tetap dibawa ke rumah sakit atau enggak? Pasti tetap dibawa ke rumah sakit. Dalam hatinya, aku tahu ini gak ada harapan, tapi semoga ada harapan, semoga ada harapan. Itu hati Tuhan Yesus. Yudas, aku tahu kamu akan menyangkal aku. Tapi aku tetap mau memberikan kesempatan. Poin saya yang ketiga, melayani demi masa depan mereka. Demi masa depan, bukan masa sekarang. Melayani anak Anda juga mungkin, aduh, kamu gak tahu ya Jer ya, anakku di rumah itu, seperti Yudas Iskariot, sering dibisiki iblis contohnya. Tidak ada bayi yang sempurna selain bayi Yesus. Satu hal yang orang tua saya pernah katakan ke saya, waktu zaman saya masih, bisa dibilang saya masih seperti Yudas. Maksudnya saya masih suka berkelahi dan lain-lainnya. Papa mama bilang gini, Jer, di matanya Didi Mami, kamu tetaplah seorang pastor. Saya nangis gara-gara itu. Karena saya dari kecil mau kan jadi hamba Tuhan. Saya nangis. Terima kasih. Ada seseorang yang melayani aku demi masa depanku. Bukan melihat masa sekarangku. Sekarang ini aku tak ada harapan. Tapi thank you, ada yang percaya. Pendeta-pendeta di gereja ini percaya. Kak Pau, Eagle Kids, Pastor Mac, Army of God. Sekalian saya mau bilang ke Bapak Ibu, jika anak Anda mungkin Anda merasa tak ada harapannya, bawa ke gereja, kami akan lihat masa depan mereka. Kami akan memberikan visi atas hidup mereka bahwa kamulah pembangun gereja. You are a church builder. GMS melihat masa depan. Bukan masa kini yang tak ada harapan. Tapi masa depan mereka di dalam Tuhan. Gara-gara Tuhan Yesus membasuh kakinya ini, murid-muridnya
mendapat kekuatan baru untuk melayani. Setelah itu mereka langsung berbuat kesalahan sih. Tuhan Yesus ditinggal sendirian. Tapi setelah itu pelan-pelan, mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus. Setelah kejadian ini gak ada lagi mereka berkelahi, siapa yang paling hebat di antara kita semua. Sebelum-sebelumnya kan mereka bilang begitu, siapa yang paling hebat? Kamu baru sembuhkan 3 orang tuli. Kamu gak tahu kemarin itu aku 3 orang tuli sembuh semuanya. Kamu gak pernah sembuhkan orang lumpuh. Ya aku sudah sering contohnya. Mereka mulai mengadu siapa yang lebih hebat. Sejak hari ini mereka bilang, aku tahu Tuhan Yesus yang paling hebat. Udah, kita gak usah debat lagi. Kalau yang paling hebat aja rendah hati, apalagi kita ini yang pas-pasan. Itulah hati Tuhan Yesus. Itulah hati melayani demi masa depan mereka. Lalu setelah itu Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan yang sangat powerful. Ayat 12. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Kembali mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah jika melakukan, bukan mendengar. Bahagia melayani hari ini yang saya bagikan, Bapak Ibu tak akan bisa tangkap jika Anda hanya mendengarkan. Tapi jika Anda melakukannya, bahagianya luar biasa. Itulah teladan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mengenakan jubahnya lagi. Oke, aku sekarang kembali menjadi Tuhan dan gurumu. Tuhan Yesus menggunakan otoritasnya. Saya tulis di Alkitab saya sebagai reminder untuk saya. Gunakan otoritas dari Tuhan untuk mengajar kebenaran, bukan menghajar. Untuk mengajarkan tentang kebenaran. Murid-murid, kalian harus saling melayani ya. Bukan menghajar. Mengajar kebenaran, bukan menghajar dalam nama kebenaran. Kalian itu tidak taat sama pemimpin. Alkitab berkata dalam nama kebenaran kan. Alkitab berkata tunduk sama pemimpin. Sekarang juga tunduk. Pernah gak Tuhan Yesus seperti itu? Nehi, tak pernah. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran. Itulah hati Tuhan Yesus dan itulah hati setiap orang yang percaya kepadanya. Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Dengan penuh kelembutan ia menjelaskan. Tonasinya itu seperti ini. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Bukan, mengerti gak? Apa sih yang kuperbuat kepadamu? Kalian kok gak nangkep-nangkep? Tapi Tuhan Yesus berkata, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Tuhan Yesus menjadi teladan dengan kasihnya, dari kasihnya, dan dari kelembutannya. Tuhan Yesus itu bukan pemimpin yang main suruh-suruh. Bukan pemimpin yang menunjuk-nunjuk. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Tapi dia adalah pemimpin yang menunjukkan. Bukan tunjuk. Kalian pergi ke sana. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan, ini loh caranya. Ini loh nak caranya cinta Tuhan. Bukan nak kamu harus cinta Tuhan. Ini loh caranya, lihat papa mama, ikuti teladan. Poin saya keempat, melayani dengan teladan yang nyata. Tuhan Yesus melayani dengan teladan. Ayat 17 kita lompat. Jikalau kamu tahu semua hal ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Apa saja yang bisa kita lakukan untuk melayani? Kadang-kadang sesimpel ini, mendoakan anak-anak sebelum ke sekolah. Bagi anak-anak, mendoakan orang tua. Ambilkan mereka minum saat mereka pulang kantor. Melayani sesederhana apa lagi? Saat teman butuh bantuan, duduk mendengarkan. Itu melayani. Bukan hanya itu, melayani jika di luar gereja itu melayani, apalagi di dalam gereja. Kalau kita tuh benar-benar cinta sama Tuhan, masa sih kita tuh gak mau dengan bangga mengasihinya di dalam gereja? Contohnya, jika sepasang suami istri hanya mau mesra-mesrahan itu di luar rumah, tapi di dalam rumah jangan gandeng tanganku. Bukan mesra itu namanya. Kita dengan Tuhan Yesus itu mungkin di luar mesra, tapi di dalam gereja aku gak mau melayani. Aku gak mau melayani apa itu pelayanan, gak mau mengambil waktu segalanya. Melayani itu bermulai dari di luar gereja, mesra-mesrahan dengan Tuhan ya. Apalagi di dalam gereja kita harus lebih mesra dengan Tuhan. Kalau di luar kita melayani, apalagi di dalam gereja kita harus lebih melayani. Sebentar lagi Servolution juga akan dibuka, pendaftaran pelayanan. Ini bukan paksaan. Tapi jika Anda ingin melayani dengan senang hati, KMS menerima Anda. 4 poin ini bisa dimunculkan dulu. 4 poin ini Bapak Ibu bisa bawa pulang, direnungkan dan dihidupi. 1, melayani dengan kasih senantiasa. 2, melayani dari posisi yang paling hina. 3, melayani demi masa depan mereka. Dan keempat, melayani dengan teladan yang nyata. Yang saya ingin menjelaskan, sebab setiap jemaat harus tahu apa saja yang dikerjakan KMS Peduli. Bukan harus tahu sih, berhak tahu. Setiap jemaat itu berhak tahu. Apa saja yang akan dilakukan? Yesus Peduli, KMS Peduli. Di tahun ini hingga Desember akan ada beberapa program yang dilakukan oleh KMS Peduli. Yang pertama, pengobatan gratis Kupang. Memberikan bekerjasama juga dengan pemerintahan kota. Mission Kupang, Health, Education, and Services. Agustus ini di Kupang akan ada pengobatan gratis. Lalu setelah itu, di Sorong, pemberkatan nikah raya Sorong. Sebab banyak yang belum diberkati secara Kristen. Sudah menjadi Kristen sih, tapi belum diberkati secara Kristen. Pemberkatan nikah raya Sorong. Bekerja sama juga dengan pemerintah. Mission for Sorong, Mass Wedding Ceremony, September 2025. Lalu Oktober, pemberkatan nikah raya sama di Jayapura dengan pemerintahan provinsi. Mass Wedding Ceremony juga bagi yang belum diberkati secara Kristen. Dan yang terakhir ini, semua akan bekerja sama. Bukan bekerja sama, bekerja bersama-sama seluruh GMS. Aksi Natal Food Bank seluruh Indonesia, Christmas Celebration and Food Bank Desember tahun ini. Desember tahun ini, seluruh GMS kita bersama-sama akan bergerak membagikan makanan. Bisa bayangkan enggak hari itu ada satu keluarga papa yang kelaparan. Gara-gara GMS Peduli, pulang bilang, "Nak, kita enggak kelaparan hari ini. Ada gereja Tuhan yang peduli sama kita." Fokusnya bukan ke makanannya, tapi ke kehidupan orang itu diubahkan. Bukan hanya program-program GMS Peduli. Bukan hanya perorangan, tapi juga CG. Gimana caranya CG juga bisa bekerja sama dengan MSP? Yesus Peduli, GMS Peduli, bukan hanya CG juga peduli. Apa saja yang bisa dikerjakan? Yang pertama, peduli lansia. Mengunjungi panti jumbo, mengunjungi lansia yang kesepian, nyanyi bersama dengan mereka, bawa makanan, berdoa, membagikan firman, renungan singkat. Lalu setelah itu food bank, bagi-bagikan makanan, seperti yang tadi dikatakan. Selain itu juga peduli kesehatan, cek darah gratis. Apalagi yang dibutuhkan di daerah itu. Pastinya semua ini sudah disurvei dulu dengan GMS Peduli. Dipastikan kebutuhan untuk daerah itu apa.
Jadi daripada CG itu mencari tahu sendiri, sudah disediakan menunya sama GMS Peduli. Lalu apalagi? Peduli pendidikan. Menyekolahkan anak. Tahu nggak Bapak Ibu, jika tergerak, ingin menyekolahkan anak, bisa loh menyekolahkan dengan bantuan GMS Peduli. Akan per orang menyekolahkan 1 anak. Dan nanti akan dipertemukan. Indah sekali saya dengar cita-citanya, itu luar biasa. Dan kita pastikan bahwa anak-anak ini itu sekolah dengan nilai yang bagus, bukan asal-asalan. Tahun lalu 346 yang GMS sekolahkan. Tahun ini semoga lebih, sebab setiap anak layak menerima pendidikan. Pedulilah pas, pergi ke penjara anak. Mereka yang tertahan tapi masih di bawah umur, mereka butuh Tuhan Yesus. Dan ini juga waktu untuk CG-CG bergerak. Semua keamanan pasti akan aman. Sebab udah disurvei dulu seperti saya katakan. Warung Peduli, bagi yang suka masak-masak, bisa bantu juga di warung Peduli ini. Lalu Peduli anak pergi ke panti asuhan, pergi ke tempat-tempat di mana, ke kampung-kampung, kumpulkan mereka, ajarkan mereka bahasa Inggris, ajarkan mereka matematika, dan lain-lainnya. Semua ini bisa dilakukan oleh CG. Dan jika Anda ingin tahu lebih dan ingin bergabung, bekerja sama dengan MSP, Anda bisa visit di masing-masing gereja lokal juga ada booth MSP. Anda bisa tanya-tanya tentang apa saja yang bisa dilakukan bersama-sama, CG-ku bisa bergerak di mana, apa yang bisa saya bantu. Tidak harus dengan dana, dengan daya juga bisa, dengan doa juga bisa. Dan bagi yang nontonnya secara streaming atau dari YouTube, Anda bisa lihat, klik di link ini supaya tahu lebih tentang GMS Peduli. Dan terakhir saya ingin membagikan suatu pengalaman saya, bagaimana indahnya melayani. Saya pernah melayani bersama dengan GMS Peduli, ini foto saya. Saat itu ada beberapa murid kuliah dari Amerika, mereka pergi ke Indonesia melayani bersama-sama, ingin melayani bersama dengan GMS Peduli. Lalu kami pergi, termasuk saya juga ikut, saya ikutnya last minute sebenarnya, pergi ke Blitar, sekitar 4 jam dari Surabaya. Kami pergi ke Blitar dengan berombong-rombong, hendak pergi ke suatu lapas penjaraan. Pergi itu saya sebenarnya gampang mual di mobil. Apalagi jalanannya kan banyak. Saya tuh mau muntah waktu itu. Terus waktu pas badannya kurang fit, waktu kurang enak. Pergi sampai di hotel, pergi makan sebentar, ajak yang dari Amerika juga, dari MP, sama-sama makan. Lalu pulang. Pulang itu pasti masing-masing istirahat. Malam itu banyak juga tidak sedikit diserang oleh roh jahat. Ditindih. Saya juga bahkan mengalaminya. Tiba-tiba saya tuh bisa lihat, bukan lihat ya, kita tuh bisa merasakan di ruangan itu ada roh jahat. Tidak sedikit juga yang melihat. Tapi untungnya saya sekamar dengan seorang pendoa yang juga adalah full timer MSP. Jadi puji Tuhan yang diserang dia dulu, bukan saya. Saya kan berharap gitu, ternyata enggak, yang diserang saya dulu karena saya yang berkhotbah. Saya sampai bilang, aduh salahnya. Tahu gitu aku enggak sekamar sama pendoa. Akhirnya kami sampai di lapas itu. Lapas itu ada 100 anak muda, laki-laki semua, lapas laki-laki. Dari 100 orang itu ditahan kenapa? 1, pembunuhan. 2, narkoba. 3, pemerkosaan. Anak-anak di bawah umur 21, 17 sampai 21. Saya lihat begitu, itu seumuran saya. Hati saya tiba-tiba terbeban. Tiba-tiba enak, badannya saya kan capek, bulu kuduknya berdiri terus sepanjang hari. Saya pergi ke Pastor Lianggono, juga ketua GMS Peduli, saya bilang, Uncle, doakan Jeremy tolong ya. Please pray for me. Dari tadi gak enak badan. Uncle Lianggono memang kita sehati banget. Bilang begini, loh sama Uncle juga, bulu kuduknya berdiri nih, lihat. Jadi ternyata saya gak sendirian. Lalu Pastor Lianggono memberikan kesempatan bagi saya untuk berkhotbah di lapas itu. Tiba-tiba saya merasa enggak bisa. Saya enggak mungkin lah langsung berlutut di depan banyak orang. Akhirnya saya pergi ke tempat yang sebenarnya kurang layak. Saya pergi ke toilet, saya berlutut di sana. Bilang, Tuhan, aku enggak bisa, mampukan aku. Saya keluar
dapat larangan begini. Karena ini bukan lapas Kristen, tidak boleh sebut nama Yesus. Tapi diberikan kesempatan untuk boleh berkhotbah. Oke, saya naik, Tuhan beri hikmat. Saya mau menceritakan kepada kalian suatu dongeng. Ada seorang bapak mempunyai 2 anak. Intinya Lukas 15. Saya jelaskan tentang si bungsu dan si sulung. Saya bilang, beberapa Anda di sini adalah si kecil itu yang lari dari Tuhan. Kembalilah, intinya ini. Terus tiba-tiba saya rasa kok mereka tengah-tengah itu nggak mendengarkan saya. Ternyata di belakang sudah ada ayam goreng siap dibagikan. Namanya laki-laki kok kelihatan makanan kan nggak nyantai ya, nggak bisa santai. Wah, nggak ada yang, oh ya ada makanan, nggak. Wah, ayam goreng, yes. Tiba-tiba pengkhotbahnya dilupakan. Ya saya pikir, aduh, nggak berhasil saya akhirnya. Terus saya jalan, bukan saya down, tapi saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk mereka mendengarkan Injil lewat mulut saya. Saya baru mau ke belakang, ibu lapasnya bilang gini. Hari itu nggak tahu kenapa, saya dipanggil pastor. Pastor, saya kaget loh, kok ada yang panggil pastor. Boleh nggak ada satu anak yang minta didoakan olehmu? Boleh nggak didoakan? Boleh. Saya kaget, boleh. Akhirnya saya temui. Ini yang saya peluk. Di tengah, dikelilingi oleh semua volunteer yang datang dari Surabaya dan juga dengan KMS Blitar. Saya pegang tangannya dia. Dia lihat saya, dia mau nangis. Dia gak berani lihat mata saya, dia bilang gini. Saya gagal. Saya itu mendukakan Tuhan waktu saya di luar. Aduh, saya menyesal, aku gak bisa melayani Tuhan. Waktu itu aku gak sempat pelayanan. Dia bilang, aku gak berguna segala. Saya pegang tangannya, dan saya bilang, lihat mata saya. Dia lihat mata saya bilang, kamu berguna. Tuhan Yesus mati bagimu. Siapa bilang kamu gak bisa melayani lagi? Coba lihat mereka. Sambil mereka ambil ayam goreng, saya suruh dia lihat. Kamu lihat mereka. Saya dan seluruh tim ini tidak bisa melayani mereka. Karena kami gak tinggal di lapas ini. Tapi kamu bisa. Berjanji dengan Tuhan dan dengan saya. Layani mereka. Dia mau nangis. Akhirnya saya peluk, saya tuntun dia doa kembali kepada Tuhan Yesus. Setelah itu dia bilang, aku mau. Nanti setelah aku bebas, aku mau melayani. Oke, saya peluk dia. Saya lihat sekeliling semuanya banjir air mata. Termasuk saya. Tiba-tiba saya lihat yang 99 ambil semuanya itu ayam goreng. Dan ada yang satu. Ayat ini muncul, bukankah aku akan meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu? You know why? Kenapa KMS peduli ini ada? Bukan hanya karena kita peduli dengan perut mereka. Kita peduli dengan jiwa mereka. Bukan kita ingin mengkristenisasi, no. Kita ingin mereka merasakan kasih Tuhan Yesus. Ada satu di berbayang dari Amerika, tinggi besar orangnya, dia datang, dia peluk saya. Laki, dia nangis, saya sampai kaget. Loh, kamu sebesar gini kok bisa nangis? Orang bule lagian. Terus dia, aren't we all that lost one? Bukankah kita semua satu yang hilang itu? Hari itu 4 jam perjalanan. 8 jam pulang pergi. Diserang setan. Apalagi mual. Dan lain-lainnya. Semuanya itu saya lupakan. Kami lupakan. Sebab ada satu yang merasakan jamahan Tuhan. 1000 gereja, 1 juta murid. What kind of a church do you want to build? Me, kata Tuhan. Gereja yang melayani. Gereja yang mengasihi. Gereja yang peduli kepada janda-janda. Gereja yang peduli kepada para yatim piatu. Gereja yang peduli pada orang-orang yang membutuhkan. Saat saya masuk
ke pelayanan full time sebagai hamba Tuhan muda. Saya berdoa, saya bilang, Lord, Kau mau pakai aku, jangan pakai aku biasa-biasa. Masa mudaku Tuhan, bagimu Tuhan. Use me to reach the poorest of the poor and the richest of the rich. Pakai aku Tuhan, supaya yang paling miskin dari yang paling miskin dan yang paling kaya dari yang paling kaya. Bukan karena kita melihat duitnya, tapi karena kita melihat jiwanya. Pakai Tuhan gereja ini, use us. Membagikan hati, isi hatimu dan kasihmu kepada semua jajaran dan semua layer sosial. GMS sampai selama-lamanya akan menjadi gereja yang terus peduli dengan jiwa-jiwa. Bukan hanya dengan perut mereka, juga dengan jiwa mereka. GMS peduli, Yesus peduli. We love you. Mari kita lakukan ini bersama-sama. God bless you. Saya serahkan kembali Pastor Philip. Mari kita semua bangkit berdiri. Do we understand God's heart? Apakah kita hari ini menyadari hati Tuhan di tengah-tengah kita? What kind of a church do you want to build me? That church. Gereja seperti apa yang hendak engkau dirikan bagiku? Gereja itu. Ya, inilah yang kita ingin dirikan di hadapan Tuhan. Gereja yang berbelas kasihan. Berhati hamba. Roh melayani. Cinta jiwa-jiwa. Terbeban bagi orang miskin dan lemah. That church, gereja itu adalah gereja kita. Dan saya percaya hari ini di tengah-tengah kita juga ada orang-orang yang merupakan domba yang terhilang itu. Udah jauh, udah runtuh hatinya. Jangan sampai Anda merasa sendirian berada di dalam rumah Tuhan. Kami mengasihimu. Setiap jiwa yang Tuhan utus, kami sungguh-sungguh ingin melihat Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Saya tahu setiap orang yang maju pergumulanmu nyata. Tapi Tuhan Maha Tahu dan Roh Kudus telah mendoakanmu lewat ibadah ini melalui lidah, mulut, lewat roh jemaat yang peduli. Mengutarakan keluhan-keluhan yang tak terucapkan di dalam batinmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini maju meresponi altar call. Baik di sini maupun yang streaming di gereja GMS di mana-mana. Look from your heaven above. Pandang dari sorgamu yang mulia. Tuhan turun. Bukan hanya menjamah. Dan mulai hari ini biar Tuhan berjalan di depan mereka. Beri mereka kemenangan Tuhan. Hamba berdoa tangan Tuhan yang memberi kemenangan itu menopang mereka. Saat mereka jatuh, mereka tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Biarkan hari ini ya Tuhan Yesus, sesuatu dibukakan di dalam alam roh atas hidup mereka. Roh Kudus akan nyata menuntun mereka. Hamba berdoa, minta ya Tuhan Yesus, penyertaan Allah, bahkan pembelaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Anda yang ada di depan sini. Anda bisa kembali ke tempat duduk. Kasih semangat untuk mereka.